Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman. Malam. Alhamdulillahirabbil alamin, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul dan mengadakan Zoom meeting pada malam hari ini. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan kami dari kelompok 8 pada mata kuliah pengantar ekonomi makro akan mempresentasikan materi yang berjudul meningkatnya angka pengangguran di tengah pandemi. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Herwini Humairah dari jurusan S1 Akuntansi dengan NIM 2104340 dan rekan-rekan saya. Perkenalkan, nama saya Irfan Fatoni dari jurusan S1 Akuntansi dengan NIM 2104391. Saya Muhammad Afrian dari jurusan Akuntansi dengan NIM 2104310. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan materinya. Bagian pertama yang akan dijelaskan oleh Muhammad Afrian. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang definisi pengangguran. Menurut BPS, dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima pekerja tetapi belum mulai bekerja. Sedangkan menurut Sukirno tahun 1994, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja ingin memperoleh pekerjaan akan tetapi belum mendapatkannya. Seseorang yang tidak bekerja namun tidak secara aktif mencari pekerjaan tidak tergolong sebagai pengangguran. Sedangkan pengangguran sendiri menurut para ahli yaitu jumlah tenaga kerja dalam perekonomian yang secara aktif mencari pekerjaan akan tetapi belum memperolehnya. Dan pengangguran merupakan suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam kategori angkatan kerja tidak mempunyai pekerjaan dan juga secara aktif tidak sedang mencari pekerjaan. Selanjutnya jenis-jenis pengangguran. Yang pertama, menurut jumlah jam kerja. Ada 2. Yang pertama, pengangguran terbuka atau open unemployment adalah bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan, baik bagi orang yang belum pernah bekerja sama sekali maupun yang sudah pernah bekerja, sedang mempersiapkan suatu usaha. Orang-orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan orang yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum memulai melakukan pekerjaan. Yang kedua, setengah menganggur atau underemployment. Setengah menganggur ini adalah tenaga kerja yang bekerja di bawah jam normal atau kurang dari 35 jam seminggu. Pengangguran ini terdiri atas setengah menganggur terpaksa, sukarela, dan pengangguran terselubung atau tersembunyi. Lanjut. Yang kedua, menurut penyebab terjadinya, yaitu yang pertama ada pengangguran konjungtur atau siklikal. Pengangguran ini disebabkan adanya perubahan naik turunnya perekonomian. Jika terjadi kerusuhan atau kemunduran ekonomi, permintaan barang dan jasa oleh masyarakat menurun. Ketika permintaan masyarakat naik, jumlah produksi akan dikurangi. Berkurangnya jumlah produksi menyebabkan banyak tenaga kerja tidak terpakai. Tenaga kerja yang tidak terpakai termasuk pengangguran siklikal. Yang kedua, pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan perubahan struktur dan corak kegiatan ekonomi sebagai akibat perkembangan ekonomi. Yang ketiga, pengangguran friksional atau transisional.
terjadi karena adanya perpindahan tenaga kerja dari satu sektor ke sektor lainnya, atau dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Pengangguran ini disebabkan adanya keinginan pekerja untuk memperoleh pekerjaan yang lebih baik, menantang dan menunjang karir. Yang ketiga, pengangguran musiman. Pengangguran ini terjadi secara berkala karena pengaruh musim, yang biasanya terjadi pada sektor pertanian karena menunggu musim tanam dan musim panen. Yang keempat, pengangguran teknologi. Karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menyebabkan perusahaan berpeluang menggunakan teknologi yang lebih modern dan canggih secara besar-besaran, yang mana akan mengurangi banyak pekerja yang tidak terpakai. Baik, materi berikutnya yang akan dijelaskan oleh Irfan Fatoni. Faktor penyebab pengangguran. Faktor yang menyebabkan terjadinya pengangguran yaitu: 1. Jumlah tenaga kerja dan jumlah lapangan pekerjaan yang tidak sesuai. Kemajuan teknologi sehingga manusia tergantikan oleh robot dan mesin. Ketiga, keterampilan dan pengalaman yang dimiliki tidak sesuai. Keempat, kurangnya pendidikan atau batasan pendidikan. Yang kelima, kemiskinan. Keenam, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Ketujuh, tempat tinggal yang jauh dari domisili. 8, kalah dalam persaingan pasar global. Ke-9, kesulitan mencari lapangan kerja. 10, harapan untuk calon pekerja yang terlampau tinggi. Dampak dari pengangguran. 1. Dampak bagi perekonomian. Meningkatnya angka pengangguran di tengah pandemi COVID. Penurunan pendapatan rata-rata penduduk per kapita. Penurunan penerimaan pemerintah dari sektor pajak, meningkatkan biaya sosial yang harus dikeluarkan pemerintah. Menambah hutang negara. 2. Dampak bagi masyarakat. Menghilangkan keterampilan seseorang karena kemampuan yang tidak digunakan. Menimbulkan ketidakstabilan politik dan sosial. Pengangguran adalah beban psikis dan psikologis bagi si penganggur ataupun keluarga, dapat memicu terjadinya kriminalitas atau kejahatan. Dampak COVID-19 bagi ekonomi Indonesia. Tahun 2020, dunia langsung digemparkan dengan adanya virus yang menyebar dengan cepat yang dikenal dengan coronavirus. Dengan kemunculan COVID-19 ini, pemerintah Indonesia mulai menegaskan bahwa masyarakat diimbau tidak melakukan kegiatan di luar rumah untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Berbeda dengan kebijakan negara lain yang menerapkan aturan lockdown, pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan social distancing atau PSBB. Namun, kebijakan ini mempengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat dengan terbatasnya ruang gerak. Keadaan tersebut memaksa banyak karyawan yang mesti dirumahkan bahkan diberhentikan pekerjaannya dengan alasan untuk menutup kerugian yang kian membesar. Sebagai negara yang memiliki jumlah kasus COVID-19 yang cukup besar, Indonesia memproyeksikan angka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan 2,3% dari prediksi awal yaitu 5,4%. Penerapan kebijakan Next, lanjutlah. Penerapan kebijakan PSBB selama COVID-19 mengakibatkan perubahan ekonomi dan sosial di masyarakat. Dampak ekonomi dikelompokkan dalam 3 indikator, yaitu direct effect, mencakup kesempatan kerja, penjualan, tingkat pendapatan, dan pendapatan pajak. Kedua, indirect effect, mencakup perubahan tingkat harga, perubahan mutu dan jumlah barang atau jasa, perubahan dalam penyediaan proper, serta perubahan sosial dan lingkungan. Ketiga, induced effect mencakup pengeluaran rumah tangga dan meningkatkan pendapatan. Salah satu yang sangat menyita perhatian di tengah pandemi COVID-19 ini ialah jumlah pengangguran yang bertambah. Sejak pandemi COVID-19, tak sedikit perusahaan-perusahaan yang menutup kegiatan operasinya
adanya aturan pemerintah tentang social distancing, lockdown, dan PSBB bagi daerah zona merah, menyebabkan gerak masyarakat terbatasi sehingga menyebabkan banyak masyarakat yang menganggur. Oke, selanjutnya, penyebab angka pengangguran meningkat di masa pandemi. Dari segi ekonomi, ternyata pandemi ini juga meningkatkan angka pengangguran di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, di antara lainnya. Yang pertama, banyaknya perusahaan yang menutup atau ditutup operasionalnya, sehingga mendorong perusahaan tersebut mem-PHK karyawan-karyawannya, di mana salah satu penyebab pengangguran ialah PHK. Yang kedua, adanya lockdown atau PSBB membuat pengguna barang dan jasa atau pelanggan sepi, sehingga mengakibatkan usaha-usaha di bidang ekonomi tutup dan menyebabkan mereka menganggur. Yang ketiga, adanya rasa takut yang tinggi dan aturan pemerintah untuk di rumah saja selama pandemi ini membuat masyarakat terbatasi dalam bekerja ataupun melakukan usaha, sehingga mereka lebih memilih menganggur dan bahkan terpaksa harus menganggur karena aturan tersebut. Secara garis besar, mungkin 3 hal tersebut adalah penyebab utama angka pengangguran di masa pandemi ini bisa meningkat. Solusi agar pengangguran tidak meningkat pesat di masa pandemi. Yang pertama, mengoptimalkan program kartu prakerja, di mana program ini dapat menjadi basis untuk membenahi data pengangguran, sehingga dapat dijadikan sebagai basis data pengangguran yang real time, yang dapat dijadikan sebagai basis kebijakan-kebijakan di bidang ketenagakerjaan, seperti memberikan sejenis unemployment benefit baik berbentuk bantuan untuk mendapatkan pekerjaan. Apabila sasaran kartu prakerja sebanyak 5,6 juta orang, setara dengan 80% angka pengangguran yang mencapai 7 juta orang. Yang kedua, mendorong kepada dunia usaha melalui pemberian insentif agar mereka mengoptimalkan alternatif untuk mempertahankan tenaga kerja mereka dibandingkan dengan PHK. Beberapa alternatif tersebut diantaranya pengurangan jam kerja dan hari kerja, pengurangan shift dan lembur, hingga pemotongan gaji dan penundaan tunjangan dan insentif. Yang ketiga, mengembangkan jiwa kewirausahaan melalui keahlian dan keterampilan yang dimiliki. Oke. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan yang penyampaian kami. Kami undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.